Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai banyak snack ini ya. Ini ada roti, ini ada bolu, semuanya pokoknya macem-macem, bahkan masih banyak lagi di kamar saya. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat di suatu paroki dulu ada kebiasaan orang kalau pendalaman iman, kalau pembahasan kitab suci, kalau ada pertemuan lingkungan, kalau misa apalagi, itu pasti ada makan dan snack. Semuanya menjadi banyak yang hadir karena makan dan snack tadi. Dan itu menjadi suatu kesempatan untuk kayak jor-joran atau saingan. Jadi keluarga ini dengan makan ini, snack ini, ada masih puding, ada roti, dan macam-macam. Keluarga yang lain dan seterusnya. Dan akibatnya apa? Orang-orang yang merasa tidak mampu untuk menyediakan snack itu, makanan itu, menjadi tidak mau kalau rumahnya ketempatan. Dan dia menyerah. Dan juga mungkin karena merasa rumahnya lebih kecil, jadi dia alasannya nggak usah di tempat saya, di tempat Pak A atau B yang biasa dan bisa mampu menyediakan snack-snack yang banyak, makan yang berlimpah dan enak-enak, dan yang datang nanti pasti banyak. Ada dua reaksi Romo yang saya lihat dengan metode seperti itu, ingin menolak atau ingin memberitahu memberi pemahaman pada umat bahwa kita jangan sampai tujuan pendalaman iman ini untuk makan, tetapi untuk membahas tentang iman, saling menyemangati, saling menyapa, sehingga rumah orang-orang yang tidak mampu pun harus diberi kesempatan untuk ketempatan dalam pendalaman iman itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, Romo yang pertama itu saya tahu dia mengatakan dengan keras, kita pertemuan pendalaman iman misa bukan untuk makan, tetapi untuk membahas kitab suci, membahas iman, membahas kerohanian. Jadi makanan tidak boleh. Dan orang-orang yang tidak mampu menyediakan makanan itu akhirnya juga tidak mau ke ketempatan rumahnya. Padahal kita harus gantian, semua rumah harus ditempati atau dikunjungi sebagai silaturahmi. Maka kemudian Romo itu memutuskan dengan sepihak, tidak boleh ada makan. Bahkan ketika saya misa lingkungan, kalau mau minum teh atau air putih nggak apa-apa, tetapi makanan snack tidak boleh. Kemudian Romo itu setiap kali misa, umatnya tidak bisa menolak, tidak disediakan makan atau snack, tetapi hanya minuman. Ada yang teh, ada yang kadang minuman yang berasa tetapi seperti di gelas itu, kemasan gelas dan macam-macam. Tetapi umat itu kadang-kadang juga kepingin bersyukur, makan bersama juga. Maka walaupun Romo melarang, nanti begitu misa suatu saat Romo misa di satu rumah, kemudian Romo itu selesai misa minum dan dia pamit pulang. Ada umat yang memastikan dia benar-benar pulang, dan setelah Romonya pulang baru makanan dikeluarkan. Itu teknik umat. Karena Romonya strength, maka kemudian mereka juga tetap kepingin makan-makan bersama. Di satu sisi itu dilarang, tetapi di sisi lain mereka kepingin kebersamaan dengan syukur dari keluarga tadi. Saudara-saudari yang terkasih, itu satu cara. Tetapi di paroki lain saya menemukan Romo yang sungguh-sungguh moderat. Romo yang menjumpai umatnya di lingkungan-lingkungan juga seperti itu. Pesta makan, kalau ada pertemuan, kelompok kategorial juga makan yang diutamakan. Tetapi kadang-kadang bahkan
pendalaman imannya tidak serius atau hanya formalitas, yang utama adalah makan, maka Romo itu awalnya juga menikmati makan bersama. Oh yuk kita makan. Dan dia merasa, oh enak sekali seperti itu. Tapi pelan-pelan dia mulai memberi penyadaran. Apakah benar tujuan kita hanya untuk pestanya? Kita harus memberikan porsi yang lebih banyak pada sharingnya, pendalaman imannya. Kita harus memberikan banyak porsi kepada anggota yang hadir supaya rumahnya dikunjungi gantian tanpa memberatkan. Lalu dia mengumpulkan tokoh-tokohnya di lingkungan, diajak bicara, kemudian bagaimana cara mengatasi ini. Tetapi tetap ada makan. Tetapi bukan jor-joran saingan satu keluarga dengan keluarga yang lain. Maka diputuskan akhirnya iuran dari semua anggota semampunya. Kemudian nanti makan dan snack itu diambil dari kas itu. Dan kemudian orang yang miskin pun mampu karena dia snacknya ditanggung dari kas. Dan dia hanya menempatkan tempat dan juga tikar paling atau karpet untuk duduk, dan setelah itu semuanya beres. Tidak ada lagi kecemburuan atau malu karena semua dibayari dari kas itu. Mereka kemudian mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Mungkin di tempat orang kaya ditambahi lagi snacknya, tetapi menjadi orang yang tidak mampu pun berani rumahnya ketempatan. Dan akhirnya konsep atau pikiran atau cap bahwa pendalaman iman hanya untuk makan-makan mulai tersingkir. Saya rasa ini sesuatu usaha Romo yang bagus, yang sangat lobbying dengan lobby-lobby itu, kemudian memberi penjelasan, umat pun bisa menerima. Lain dengan yang pertama tadi, begitu Romonya pulang, pesta makanan disediakan semua, seperti lepas kendali. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang bagaimana memberi masukan tetapi tidak langsung menjatuhkan orang itu. Kita tahu Injil Matius adalah Injil tulisannya ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Maka tulisan-tulisan Injil Matius tidak perlu diterangkan tentang kebiasaan orang-orang Yahudi karena mereka kebanyakan sudah paham. Kemudian juga Taurat dan kitab para nabi itu dipertahankan, tidak ada yang dihilangkan. Maka hari ini Yesus mengatakan, ini dibayangkan tulisannya adalah untuk orang-orang Yahudi tentu saja. Jangan engkau menyangka aku datang ke dunia ini untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Tidak, melainkan menyempurnakannya, menggenapinya. Maka aku berkata kepadamu, selama langit dan bumi ini ada, maka tidak ada satu iota pun atau satu titik pun dari hukum Taurat dan kitab para nabi yang dihilangkan. Kalau ada yang menghilangkan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia paling kecil di antara kerajaan surga. Tetapi yang mengajarkan Taurat dan juga kitab para nabi secara penuh, itu dia yang terbesar dalam kerajaan surga. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberikan penjelasan bahwa hukum Musa, kitab para nabi, perjanjian lama adalah sesuatu hal yang berguna yang dipegang oleh orang-orang Yahudi itu. Yesus tidak langsung mengkritik, kamu mendengar ajaran, jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa yang membunuh? Nah, itu kan mengkritik langsung. Tetapi dalam Injil Matius disempurnakan. Yesus bicara dengan halus, dengan semacam diskreta caritas, pertimbangan bijaksana, cinta bijaksana. Maka kemudian semuanya itu disampaikan oleh Yesus dengan mendukung mereka bahwa perjanjian lama, Taurat dan kitab para nabi
adalah hal yang penting yang akan disempurnakannya, tidak dihilangkan, tidak dinegasi atau ditiadakan. Maka saudara-saudari yang terkasih, ini saya rasa menjadi suatu strategi pewartaan ketika kita berjumpa dengan orang lain yang mungkin beda pandangan. Kita tentu saja ketika langsung menohok, mengkritik, maka kita akan ditolak mentah-mentah. Tetapi ketika kita menyatakan bahwa pendapatmu bagus, tetapi alangkah pendapatmu bagus, dan ini mungkin juga bisa semakin membuat pendapatmu itu semakin bagus. Padahal itu mungkin sedikit lain dari pendapatnya dia. Tetapi dengan cara itu, dengan metode pewartaan itu, dengan metode memberi masukan atau kritik itu, maka bisa diterima oleh orang yang kita beri masukan dan kritik. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam masyarakat banyak perbedaan pendapat, bahwa itu di lingkungan, itu di stasi, itu di paroki, itu di tempat kerja, itu dimanapun kita berada. Tetapi kita perlu mempunyai kebijaksanaan, kasih untuk memberi masukan pada orang lain supaya lebih baik. Tidak mengkritik langsung dan menjatuhkan, tetapi memberikan pujian, memberikan seluruh kebijaksanaan kita itu dengan strategi supaya masukan-masukan kita diolah oleh orang yang bersangkutan dan akhirnya dilaksanakan, karena itu yang terbaik. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan